Adapun tertib acara kita pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan oleh protokol, yang kedua sambutan dari kepala sekolah yang sudah memasuki masa pensiun oleh Bapak Kadir Tarigan SPD, pembacaan surat penugasan oleh Kepala Seksi Ketenagaan SMA dan Pendidikan Khusus oleh Bapak Dr. Andus Hamadangan Arwan, penyerahan SK penugasan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Siantar Bapak Darwin Erikson Purba SOS MSI, penyerahan dokumen dari kepala sekolah yang lama kepada kepala sekolah yang baru sekaligus penandatanganan berita acara, bimbingan dan arahan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Siantar, sambutan dari kepala sekolah yang baru oleh Bapak Hadbin Situmorang SPD, sambutan dari Ketua MKKS SMA Kabupaten Simalungun oleh Bapak Saur Bonitua Sihotang MSI, sambutan dari Bapak Ketua Komite, doa oleh Bapak Ahelingga. Terima kasih, puji syukur kita ucapkan di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada pagi menjelang siang ini kita berkumpul di SMA yang sangat-sangat kita cintai ini. Yang saya hormati Pak Kacapdis, Bapak Kasih, beserta rombongan dari Capdis Siantar. Yang saya hormati Bapak Ketua MK2S yang pada saat ini sudah ada di tempat kita. Begitu juga rekan-rekan guru SMA 3 yang sudah mengantarkan Pak Situmorang sampai di tempat ini. Dan kembali yang saya hormati pengurus Komite SMA Negeri 1 Sinuakuta, Bapak Ketua dan Sekretaris pada saat ini juga sudah berada di lokasi ini, dan yang sangat-sangat saya sayangi seluruh guru-guru beserta TU SMA Negeri 1 Sinuakuta yang pada hari ini telah sampai di tempat ini dalam acara serah terima jabatan yang yang dilaksanakan oleh Kacapdis Siantar Simalungun. Pak Kacapdis, dengan segala kekurangan-kekurangan Pak, selama saya memimpin SMA Negeri 1 Sinuakuta 8 tahun 1 bulan Pak. Mungkin kita sudah lama bergaul berkecimpung di Capdis Siantar, segala kekurangan-kekurangan Pak, banyak kekurangan yang saya lakukan. Kiranya Bapak bisa memaafkan saya atas kekurangan-kekurangan yang saya lakukan. Secara jujur saya katakan tidak pernah saya ada kelalaian tugas saya, tidak pernah itu sengaja saya sengajakan, tapi mungkin karena kekurangan kemampuan saya. Jadi begitu juga kepada Bapak Pak Situmorang yang sudah bersama kita pada saat ini. Kembali Pak, saya ucapkan selamat untuk memimpin SMA Negeri 1 Sinuakuta. Seperti yang sudah saya ceritakan sama Bapak, dan kepada guru-guru ini juga sudah pernah saya katakan saya sudah sakit. Sama guru-guru SMA Negeri 1 Sinuakuta sering saya katakan saya sudah sakit. Kenapa? Karena saya anggap sekolah ini adalah sekolah saya. Jadi siapapun kalau penggantinya, harapan saya dan doa saya lebih bagus daripada sekarang. Sebenarnya saya sudah membuat yang menurut saya segalanya sudah saya lakukan, tapi itulah batas kemampuan saya. Jadi segala puji syukur juga saya ucapkan kepada Tuhan, di mana pada hari ini masih diberikan Tuhan kepada saya kesehatan. Begitu juga sama kita semua,
dalam acara serah terima jabatan. Izinkan saya panjang lebar sedikit bicara Pak Kacabdis, karena selama saya di sini mungkin sama guru-guru saya juga, guru-guru SMA Negeri 1 Silima Kuta ini juga, saya masih rindu. Dan kepada Bapak dan Ibu guru, inilah kepala sekolah kita yang baru. Bantu Bapak Ibu lah dia. Mungkin pasti banyak masih yang belum dia tahu bagaimana SMA Negeri 1 Silima Kuta. Tapi saya katakan, kalau Bapak Ibu mau kerjasama, semua masalah bisa diselesaikan. Yang bagaimana saya memimpin sekolah ini selama lebih 8 tahun 1 bulan, kita sangat kondusif, sangat kompak, dan bahkan sekolah-sekolah sekeliling kita pernah iri melihat kita karena kekompakan. Harapan saya, kalau yang lebih baiknya itu pasti dan harus kita lanjutkan. Harus kita lanjutkan Bapak Ibu. Ya, karena saya pikir-pikir, kalau sempat juga Pak Sitomorang nanti sakit hati sama kita, maka sekolah yang kita cintai ini akan hancur. Pasti hancur. Karena dia nggak semangat. Begitu juga kepada Bapak pengurus komite. 8 tahun 1 bulan Pak kita bersama, tidak pernah ada masalah. Bapak begitu hebatnya membantu saya dan tidak pernah mengharapkan imbalan apapun. Ini saya kasih tahu. 8 tahun 1 bulan tidak pernah ketua komite bikin susah saya. Bahkan kembali saya minta maaf. Asal ada acara, ketua baik memuji, memotong kita, memotong, dia yang mengerjakan terus. Ya. Dan tidak pernah mengharapkan imbalan. Ya. Jadi itulah ya kenapa maka saya katakan tadi sama Pak Kacabdis, izinkan saya sedikit, karena tujuan kita semua ini bagaimana SMA negeri yang kita cintai ini semakin maju ke depannya. Karena kalau saya sering saya katakan, mungkin sayalah kepala sekolah terbodoh di Simalungun, dan saya tidak punya kemampuan. Jadi itu kembali saya katakan Pak Sitomorang, kekurangan yang saya lakukan selama ini, beban semakin berat Pak. Bukan saya mau menasihati Bapak, beban semakin berat. Ya, karena masih jauh ke depannya Pak. Beban yang berat itu saya doakan, saya harapkan Bapak bisa mengembannya. Dan tadi saya katakan, sayalah kepala sekolah yang paling bodoh, tidak punya kemampuan apa-apa. Cuma mungkin saya kelebihan saya. Saya merangkul semua guru-guru seperti ada hubungan darah. Itu cuma yang mungkin saya terapkan di sekolah ini. Bukan saya terapkan kepemimpinan sebagai manajer. Enggak. Saya terapkan dari Naturu. Itu yang saya terapkan di sekolah ini. Ya, jadi makanya saya katakan tadi, saya minta izin, minta maaf sama Pak Kacabdis, biar personalnya. Maksud saya tadi sudah saya duluan mengatakan, saya sudah sakit. Sudah saya anggap sekolah ini sekolah saya. Kalau hancur lagi sekolah ini, kayak sebelum saya kepala sekolah, saya keberatan. Makanya saya bilang sakit. Sebenarnya hancur apalah keberatan saya. Tapi karena saya anggap sekolah ini udah milik saya, doa saya ke depannya sekolah ini semakin maju
Itulah yang bisa saya sampaikan lebih kurang kepada seluruh hadirin yang datang pada saat ini. Dengan segala hormat saya, mungkin kata-kata saya yang kurang mengenakan, saya minta maaf. Kiranya Bapak dan Ibu keseluruhannya, karena saya tata bahasa saya nggak bagus, janganlah dikatakan ini bahasanya harusnya kayak gini. Itulah makanya saya katakan juga, sayalah kepala sekolah yang terpondok di Simalungun. Mudah-mudahan dengan kata-kata yang tidak mengenakan Bapak dan Ibu hari ini, kiranya Tuhan tetap memberikan yang terbaik kesehatan pada kita semua. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan. Sebelum saya bacakan, kami undang saudara hakim supaya berdiri di depan sini. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pendidikan, Jalan Teunggu Cenditiro nomor 1D, Medan. Surat pelaksanaan tugas nomor 800-90 Subbak Umum 7/2020. Dasar: berdasarkan surat keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 101/2020/AZ/03/20 tanggal 30 Maret 2020 tentang pemberian kenaikan pangkat, pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun TMT 1 Juli 2020 atas nama saudara Kadir Tarigan, NIP 1960 dan seterusnya, Kepala SMA Negeri 1 Selimakuta, Kabupaten Simalungun. Maka Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Selimakuta, Kabupaten Simalungun, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Lombok. Mengingat belum diangkatnya Kepala SMA Negeri 1 Selimakuta, Kabupaten Simalungun, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang definitif untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar di SMA Negeri 1 Selimakuta, Kabupaten Simalungun, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tersebut, maka perlu diunjuk sebagai pelaksana tugas menugaskan nama Hakdin Situmorang, NIP 196913131997021002, tempat tanggal lahir 13 Maret 1969, pangkat golongan Pembina 314B, jabatan Guru SMA Negeri 3 Pematang Siantar, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Sebagai pelaksana tugas Kepala SMA Negeri 1 Selimakuta, Kabupaten Simalungun, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan ketentuan: 1. Bertanggung jawab penuh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pada SMA Negeri 1 Selimakuta, Kabupaten Simalungun, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. 2. Surat pelaksanaan tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah ditetapkannya pejabat pelaksanaan lainnya atau Gubernur Sumatera Utara menetapkan Kepala SMA Negeri 1 Selimakuta, Kabupaten Simalungun, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang definitif. 3. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap bulan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Siantar. 4. Hal-hal yang sifatnya prinsipil, penyelesaiannya agar harus dikonsultasikan dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Demikian surat pelaksanaan tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat pelaksanaan tugas ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Medan pada tanggal 2 Juli 2020. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Dr. Arsyad MM, ditandatangani. Tembusan
kepala BKD dan seterusnya. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andos Hamonangan Arwan yang sudah membacakan surat penugasan. Baik, kita masuk ke acara berikutnya. Penyerahan SK penugasan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Siantar oleh Bapak Darwin Erikson Purba SOS MSI. Kami undang kepada Bapak untuk menyerahkan SK penugasan kepada Kepala Sekolah yang baru. Baik, kami undang untuk duduk kembali. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke acara kita yang berikutnya. Penyerahan dokumen dari kepala sekolah yang lama kepada kepala sekolah yang baru, sekaligus penandatanganan berita acara. Kami undang dengan hormat kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Siantar, kepala sekolah yang sudah memasuki masa pensiun, dan kepala sekolah yang baru untuk mengambil tempat di depan yang sudah disediakan. Dan kami undang dengan hormat Ketua FKS SMA Kabupaten Simalungun untuk menyaksikan penandatanganan berita acara penyerahan aset, gedung, personil, dan lainnya. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini Selasa 3 Juli 2020 kita dapat melaksanakan serah terima jabatan Kepala Sekolah SMA 1 Selima Kuta. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kadir Tadigan SPD, Kepala Sekolah Lama. Yang saya hormati Bapak Adit Situmorang, Kepala Sekolah Baru. Yang saya hormati Ketua MKKS SMA Kabupaten Simalungun. Yang saya hormati Ketua Komite dan Sekretaris yang hadir bersama-sama kita pada siang hari ini. Yang saya hormati Kasih SMK dan Kepala Sekolah Tetangga SMA 1 Purba. Saya sengaja undang untuk mewakili sekolah terdekat. Tentunya Bapak Ibu semua, rombongan daripada Pak Hakdim, guru dari SMA 3, selamat datang di Selima Kuta. Ada juga hadir di sini Pak Rahab Siadari, SMA 1 Kabupaten Simalungun, Perumnas hadir, dan Bapak Ibu guru dan GTK, guru dan tenaga kependidikan SMA 1 Selima Kuta Kabupaten Simalungun. Yang pertama tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Tarigan tadinya itu adalah isi hati Pak Tarigan atas dedikasinya dan pengabdiannya sebagai kepala sekolah di sini selama 8 tahun 1 bulan. Saya menyampaikan titip salam yang pertama Pak Gubernur Sumatera Utara, yang kedua Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara kepada Pak Tarigan. Kiranya atas dedikasi dan pengabdian Bapak ini sangat luar biasa, khususnya kepada pendidikan kita di Provinsi Sumatera Utara. Kepada Pak Tarigan,
Ya, Bapak tadi menyampaikan kepada kita semua bahwa Bapaklah kepala sekolah yang paling bodoh di Simalungun, tapi bagi saya itu kurang tepat karena Bapak bisa mengayomi guru-guru, bisa mengayomi siswa, bisa mengayomi orang tua daripada siswa kita, termasuk juga bisa bergaul dengan masyarakat. Memang seorang kepala sekolah ini diharapkan memiliki kemampuan di segala bidang. Sebagai manajer iya, sebagai pimpinan iya juga. Tapi di dunia pendidikan ini memang kita diajarkan hal-hal yang harus kita teladani. Kita ini adalah sebagai contoh kepada masyarakat, khususnya di dunia pendidikan ini. Saya menganggap kinerja Pak Tarigan ya sudah cukup bagus di SMA 1 Selimakuta ini. Dan setiap komunikasi yang saya lakukan dengan Pak Tarigan, saya rasa cukup bagus. Semua kinerja mungkin bagus. Inilah yang menjadi pegangan kita ke depan, khususnya juga kepada Pak Hardin Situmorang. Apa yang ditanamkan Bapak ini kepada guru-guru dan tenaga kependidikan, kepada masyarakat, kepada komite, inilah menjadi bahan untuk Pak Situmorang untuk ke depan. Selanjutnya kepada Pak Hardin, ya pada hari ini sudah menjadi resmilah Bapak sebagai PLT di SMA 1 Selimakuta ini. Tentunya dari cabang dinas kami berharap ya apa yang dikerjakan oleh Pak Tarigan ini kiranya kita bisa tindak lanjuti. Apa yang baik Pak Tarigan buat di sini ya itu bisa dipertahankan oleh Pak Situmorang. Selimakuta ini Pak Situmorang agak sedikit unik, ya agak unik dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kabupaten Simalungun. Di sini masyarakat heterogen, semua suku ada di sini. Jadi uniknya itu ya, saya juga mertua saya di sini, saya agak paham sedikit. Ya segala sesuatu itu memang harus kita komunikasikan dengan orang tua siswa, dengan masyarakat, dengan komite, dengan guru dan tenaga kependidikan kita. Kalau komunikasi kita baik, saya yakin tantangan sebagai kepala sekolah di Selimakuta ya bisa Bapak hadapi dengan baik juga. Tentunya yang pertama saya sampaikan kepada Pak Situmorang, yang pertama itu sebenarnya saya tidak mengajari niat kita. Apapun itu pekerjaan, tentunya niat, kalau niat kita sudah baik, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan. Saya biasanya seperti itu, niat saya baik, saya kerjakan ini biasanya ya berjalan dengan baik. Jadi kepada guru dan tenaga kependidikan ya saya sampaikan Pak Situmorang ini mohon dibantu karena Pak Situmorang ini kan dari kota. Ini sementara kita kan agak kecamatan ini Pak Situmorang, bukan kota. Jadi ya kebiasaan yang di kota mungkin agak beda dengan kebiasaan masyarakat yang di Selimakuta ini. Tolong dibantu Pak Situmorang. Ya lain lubuk lain ikannya, itu pasti. Mudah-mudahan Pak Situmorang bisa beradaptasi di sini agar pekerjaan kita, kinerja kita lebih bagus ke depan. Selanjutnya kita sekarang pada posisi masa pandemi COVID-19. Tentunya arahan dari Menteri juga sudah ada keputusan 4 Menteri mengenai belajar daring. Dan juga ada surat lanjutan atau turunannya dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Kita adalah zona merah Kabupaten Simalungun, Siantar juga zona merah. Sesuai dengan surat edaran, maka kita tetap belajar daring.
tahun ajaran tetap dimulai tanggal 13 Juli 2020. Saya masih kurang tahu persis bagaimana selama ini SMA 1 Silima Kuta ini menjalankan proses pembelajaran secara daring. Ini Pak Hadin tolong nanti dimaksimalkan. Apakah masih ada di sini sistem pembelajaran di samping daring juga luring, jemput bola kepada siswa. Misalnya siswa kita ada beberapa siswa ada yang tidak memiliki Android atau signal di tempat tinggalnya tidak full, sehingga ada keterbatasan untuk pelaksanaan daring. Pada masa ini tentunya kita agak ekstra bekerja, demikian juga guru-guru. Artinya kita harus berbenah diri dalam rangka bisa menyesuaikan dengan teknologi informasi. Guru-guru diharapkan bisa menggunakan aplikasi. Kepada Pak Situmorang, tolong dibuat di sini aplikasi kita secara sekolah ini untuk pembelajaran daring. Walaupun memang nanti aplikasi secara cabang dinas kita akan coba bangun ke depan, itu kita gunakan nanti aplikasinya untuk Kota Madya, Pematang Siantar, dan Kabupaten Simalungun. Kita masih tahap penyusunan aplikasi pembelajaran dan surat menyurat, termasuk juga aplikasi-aplikasi yang kita gabungkan nantinya. Selanjutnya, ya di sini masyarakat Pak Situmorang, saya sudah sampaikan tadi saya tambahkan sedikit. Ya, kalau saya mohon maaf kepada masyarakat Silima Kuta, ya, kesan saya di sini orangnya agak keras. Ini saya harus sampaikan kepada Pak Situmorang. Keras pun itu, tapi maksudnya baik. Cuma penyampaiannya yang keras. Nah itu. Jadi kalau ada yang kurang pasti mereka berontak. Biasanya seperti itu. Nah ini yang perlu kita beradaptasi. Saya tidak mengajari karena saya sudah kenal dengan masyarakat Silima Kuta. Jadi segala sesuatu masalah apapun itu silakan kita komunikasikan dengan guru-guru kita, dengan komite. Apapun ada masalah nantinya ke depan, masalah pasti ada, saya yakin. Namanya pekerjaan, pasti ada masalah. Ya silakanlah kita berendah hati, bisa komunikasi dengan komite, dengan guru dan tenaga kependidikan. Kalau itu kita laksanakan, ya saya yakin Pak Situmorang, ini hari pertama Bapak sebagai kepala sekolah. Untuk kepala sekolah selanjutnya, tentunya kita harus mulai dengan niat yang baik, pekerjaan yang baik. Yang baik biasanya itu, kalaupun kita tidak sampaikan kepada masyarakat, itu pasti terdengar oleh masyarakat. Kalau yang buruk juga seperti itu, yang lain juga menyebarkan yang buruk. Jadi terima kasih kepada Pak Situmorang atas kinerjanya juga selama ini di SMA 3 Pematang Siantar. Pak Situmorang, secara khusus Bapak sudah tahu apa yang kita alami di SMA 3. Itu membuktikan bahwasannya memang komunikasi itu penting antara guru, tenaga kependidikan, komite, dan kepala sekolah. Kalau ini tidak bagus kita bina, ini akan terbongkar semua kepada masyarakat. Seharusnya kan tidak terbongkar. Justru itu menambahi pekerjaan kita. Pengalaman saya sebagai cabang dinas, ya Bapak sudah lihat, kepala sekolah yang ada di sini sudah lihat. Ya saya banyak tugas tambahan saya hanya gara-gara ulah daripada kepala sekolah. Seharusnya kan kita inovatif, ada terobosan-terobosan, tapi karena banyak masalah kita menangani itu, kekurangan-kekurangan kepala sekolah. Ada kepala sekolah kita saya nggak sebut di sini, ya lebih banyak kita bekerja untuk dia karena tingkah laku dia terhadap siswa, tingkah laku dia terhadap guru, terhadap masyarakat, orang tua, murid. Ini yang dilaporkan ke Medan, dilaporkan ke aparat penegak hukum, ya inilah. Jadi kita disibukkan bukan karena prestasi, tapi karena kekurangan.
Jadi mudah-mudahan ini, saya yakin Pak Situmorang ini juga saya sudah kenal pribadinya sebagai wakil kepala sekolah ini di SMA 3. Jadi pengalamannya sudah ada sebenarnya. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ya mohon maaf kalau saya agak terbuka, memang seperti itu model saya. Saya tidak mau ada simpan sedikit pun. Saya harus sampaikan kepada kita pada siang hari ini. Ada yang sedikit yang saya harus sampaikan kepada kita semua di sini, termasuk guru, masyarakat, dan komite. Sebenarnya oleh pemerintah pusat lewat kementerian, kita sebenarnya ada jatah untuk unit sekolah baru. Itu SMA atau SMK itu terserah untuk Pematang Silimakuta. Jadi saya lebih bagus terbuka biar nanti jangan ada salah informasi. Cuman kementerian meminta kepada kita persyaratan daripada unit sekolah baru ini tetap harus masyarakat memberikan hibah tanah kurang lebih 1 hektar. Ini yang kami sedang kerjakan dengan tokoh-tokoh yang ada di Pematang Silimakuta atas bantuan Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Purba. Jadi kami mungkin sebentar lagi kalau kita ada makan ya Pak tadi kan? Habis makan kami meninjau dulu ke Pematang Silimakuta. Jadi mohon dibantu. Memang harga tanah di sini saya juga paham. Luar biasa. Saya juga ada tanah di sini. Jadi harganya 1 rantai memang mahal. Jadi kalau dihibahkan artinya gratis. Ini kan hal yang memang agak tidak mungkin. Tapi sebenarnya masih ada siasat ataupun strategi kita yang tidak gratis. Contoh si A, Marga Girsang contoh, ada tanah di Pematang Silimakuta, tanahnya mungkin 3 hektar. Kalau dikasih 1 hektar, ya tokoh-tokoh masyarakat kan bisa berunding. Mungkin ada bantuan dari masyarakat, ada dari tokoh. Bantuan itu diserahkan kepada yang menyerahkan. Jadi kan tidak gratis. Kalau gratis mungkin saya pun yakin tidak ada yang memberikan gratis. Tapi kalau lewat tokoh masyarakat, pangulu atau camat dibuat musyawarah, ya margugu mahita, patut puhita ma, lang mungkin Pak Girsang memberi konsunai pitah, ay mah sebagai tolak cangkul nih. Ay mungkin strategi do, nah mungkin boi laksana kita. Jadi yang gua saya secara pribadi, kalau bisa SMK lah yang kita buka, kalau bisa. Lebih tepatnya di sini SMK pertanian kalau menurut saya, bukan di Raya. Buktinya di Raya juga sampai hari ini tidak ada perkembangan SMK pertanian kita. Bisa juga di sini kalau SMK kita buka jurusan pariwisata, kita juga dekat dengan daerah pariwisata. Atau kita buka di sini jurusan SMK kopi. Ada SMK kopi di Jawa. Mulai dari budidaya kopi sampai mengolah sampai kepada bubuk. Ini kan kopi kita kan asing yang menguasai semua, barista dan lain-lain. Saya memang bilang kalau bisa SMK kopi lah kita buka di Pematang Silimakuta. Mulai dari budidaya, bagaimana cara menanam, mengolah lahan, panen, sampai kepada pengolahan. Tapi itu menurut saya, kalau memang masyarakat nanti meminta SMA, ya siap-siap juga lah SMA 1 Silimakuta. Mungkin siswa nanti berkurang, tapi itu tidak masalah. Kalau kualitas kita bagus, pasti tetap dikejar orang ke SMA 1 Silimakuta. Jadi ini sekalian saya bukakan agar kita bisa saling tahu informasi, saling mendukung. Mana tahu ada keluarga kita di Pematang Silimakuta ada lahannya. Biasanya pengalaman saya sedikit sampaikan ini, waktu pembukaan jalan dari Hapoltakan ke Tambahan melewati kantor Bupati Lama. Saya waktu itu sekretaris di Raya. Saya berhadapan dengan 57 kepala keluarga. Semua berontak. Tapi setelah berhasil tanpa ganti rugi, harga tanah mereka
20 kali lipat. Dulu satu rantai di dalam itu, di kantor Bupati lama itu, masih ingat saya, 5 juta. Sekarang per meternya udah luar biasa, satu persen di sana 30 juta atau 40 juta, 5 kali 20. Itu udah luar biasa. Jadi sama halnya dengan yang di sini. Bagi mereka yang menyerahkan tanah, sisanya itu luar biasa harganya. Karena kompleks sekolah, kompleks pendidikan. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini ada mendapatkan berkah daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian dan terima kasih. Horas. Terima kasih. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan ini kepada saya. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kesehatan yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita pada siang hari ini. Selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Kota Pematang Siantar Simalungun beserta rombongan. Yang saya hormati Ketua MK2S Simalungun Bapak Sihotang dan beserta Bapak Kepala Sekolah Pengurus MK2S Pak Siadari. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Purba. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang sudah memasuki Purna Bakti Pak Kadin. Yang saya hormati Bapak Pengurus Komite, Ketua Komite, Sekretaris Komite SMA Negeri 1 Silima Kuta. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta tenaga kependidikan SMA Negeri 1 Silima Kuta. Dan yang saya hormati rekan-rekan kerja saya dari SMA Negeri 3 Pematang Siantar. Saya sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semuanya yang hadir di sini, terlebih juga kepada Pak Kepala Cabang Dinas beserta rombongan yang meluangkan waktunya untuk memimpin serah terima jabatan ini, di mana Pak Tarigan sudah memasuki Purna Bakti. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kita semua, terlebih saran-saran yang diberikan kepada saya, saran dari Bapak Kepala Cabang Dinas, semoga menjadi pedoman bagi saya untuk melaksanakan tugas di SMA Negeri 1 Silima Kuta ini. Dan kepada Pak Tarigan yang telah memasuki Purna Bakti, semoga Tuhan memberikan kesehatan kepada Bapak. Dan kami harapkan juga kepada Bapak Tarigan supaya tetap memberikan saran-saran kepada kami. Dan apa yang Bapak perbuat selama di sini atau ukiran-ukiran Bapak yang ada di sini jangan hilang seketika, Pak. Saya berjanji di sini dengan sekuat tenaga saya, mudah-mudahan teman-teman guru ini bisa bekerja dengan saya, bisa kan minimal bisa kan pertahankan, Pak. Tapi program kita ke arah yang lebih baik, Pak. Dan apabila Pak ada kegiatan-kegiatan kita dalam sukacita, tetaplah Pak kami undang teman Bapak yang ada di SMA Negeri Silima Kuta ini.
dan kepada Bapak Ibu guru SMA Negeri Silimakuta ini dan tenaga kependidikan. Pertama kan sampai di sini, sambutan dari Bapak, Ibu guru dan tenaga kependidikan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dari situ pikiran saya, berarti Bapak Ibu guru ini mendukung saya di sini. Dan dengan hati yang rendah, saya memohon kepada kita keluarga besar SMA Negeri 1 Silimakuta ini menerima saya menjadi keluarga besar di sini. Kalau sudah diterima, apapun program-program kita bisa kita laksanakan secara bersama. Begini besar SMA Negeri 1 Silimakuta ini tidak mungkin hanya saya yang bekerja di sini. Tapi saya yakin keprofesionalan Bapak Ibu SMA Negeri Silimakuta ini bisa kita jalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tuhan memberkati kita, memberikan kesehatan kepada kita, kekuatan kepada kita untuk melaksanakan tugas kita. Barangkali itulah arahan dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan kepada kita semua, terlebih kepada Bapak Ibu guru yang ada di sini, marilah atau saya minta maaf. Terima kasih. Horas. Bapak Ibu, kita masuk ke acara kita yang berikutnya. Sambutan dari Ketua MKKS SMA Kabupaten Simalungun oleh Bapak Sawar Bonitua Sihotang, MSI. Kepada Bapak dipersilakan dengan hormat. Terima kasih kepada pembawa acara yang memberikan kesempatan kepada kami. Yang kami hormati Bapak Kacapus, Bapak Kasih SMA, dan juga rombongan. Yang kami hormati Bapak Karir yang memasuki program bakti, dan juga Pak Situmorang yang mulai hari ini sudah menjadi pelaksana tugas Kepala SMA Silimakuta, dan rekan kami Kepala Sekolah dari Purba dan juga dari Siantar. Dan yang kami hormati orang tua kami, pengurus komite di sekolah ini, dan Bapak Ibu guru SMA Silimakuta, dan juga rombongan dari SMA 3. Horas untuk kita semua. Baik, kami dari pengurus MKKS mengucapkan selamat kepada Pak Tarigan yang sudah berhasil, dan inilah cita-cita yang paling utama kalau kita sebagai ASN. Kalau kita sudah bisa memasuki pensiun, berarti kita selamat. Bahkan umur kita mempanjang Pak Tarigan. Dan saya sebagai pengurus MKKS, saya menyaksikan bahwa Pak Tarigan ini termasuk kepala sekolah terbaik yang sebenarnya. Jadi agak terbalik dari apa yang dikatakan Bapak ini tadi. Karena semua kebijakan dari MKKS paling lambat 3 hari sudah dilaksanakan nih. Kalau ada misalnya iuran, Pak, saya siap. Kalau ada keputusan MKKS, Pak siap. Tidak pernah mengatakan kenapa seperti itu. Jadi tadi kontradiktif apa yang dikatakan oleh Pak Tarigan. Jadi nanti mudah-mudahan Pak Situmorang bisa mengikuti jejak dari Pak Tarigan. Pak Tarigan, kami juga dari rekan-rekan kepala sekolah, rekan-rekan Bapak, sebenarnya merasa kehilangannya teman, tapi karena memang usia lah yang membuat kita harus berpisah ya Pak ya. Jadi ini suatu kebahagiaan. Jadi doa kami dari MKKS, semoga Bapak dan keluarga semakin sehat dan mudah-mudahan tambah cucu, dan itulah yang kita doakan. Pak Tarigan, sebenarnya kami dari pengurus MKKS ada sedikit kekurangan, tapi dalam kesempatan ini kami juga nanti akan mengundang Bapak pada waktu yang pas, karena adanya sedikit sesuai dengan kesepakatan kita. Kalau teman kita mau masuk pensiun ada sekedar cendera mata. Tapi karena ini baru semalam kami rapat, saya pun kurang teringat. Tapi Bapak juga jangan berkecil hati Pak ya. Kehadiran kami di sini dengan tangan kosong. Tapi pasti pada saat rapat nanti MKKS akan kami undang Bapak ke rapat itu, supaya juga teman-teman kepala sekolah melihat Bapak semakin sehat, semakin tampan. Ya Pak ya. Nah, jadi Bapak ini termasuk
Karena Bapak ini seringnya berkisah kepada saya, oh guru saya itu baiknya, tapi ada kadang-kadang 2-3, itu biasanya itu Pak. Ya Pak ya, biasanya itu. Jadi Pak Trigan, selamatlah memasuki pensiun. Jadi silaturahmi kita tetap kita pertahankan ya Pak ya, Pak Trigan. Dan kepada Pak Tumorang, selamat kami ucapkan selamat bergabung kepada MKKS SMA Kabupaten Simalungun. Harapan kami Bapak bisa melanjutkan apa yang menjadi program Pak Tarigan. Saya yakin Bapak mampu berbuat lebih baik dari Pak Tarigan. Karena Bapak kami tahu di zona tidak nyaman, pindah ke zona nyaman lebih bagus. Itu harapan kita. Dapat Tumorangnya. Jadi semoga dan doa kami Pak Tumorang bisa mampu membuat sekolah ini semakin baik. Dan saya sebagai pengurus MKKS kepada orang tua kami, pengurus komite, Bapak Ibu guru, kami titipkan teman kami ini supaya kita sama-sama mendukung. Kalau kita sudah mendukung, pasti sekolah ini semakin baik. Itulah doa kami dan harapan kami, dan juga kepada kita semua. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan atas perhatian kita semua. Semoga Tuhan mengabulkan doa dan permohonan kita. Horas, horas, horas. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan pada pertemuan atau temu pisah kepala sekolah yang lama dengan kepala sekolah yang baru, dan selamat juga kepada Kacabdis Simalungun, Sendang Simalungun yang menghadiri temu pisah kepala sekolah pada hari ini, dan juga kepada kepala sekolah yang baru, ya, selamat datang, welcome to Simalungun. Jadi perkenankan kami berbahasa Simalungun biar agak lebih tegas. Nah, kepada kepala sekolah yang baru, Pak Tumorang, memang di Gunung Singgalang ini dingin, jadi cuacanya dingin, komunikasinya juga agak keras. Karena dinginnya bisa saja temperamen gurunya juga keras. Itu ciri khas dari SMA Negeri Silimakuta Segudolok. Tapi dari segi psikologisnya, kedekatan bersama-sama, baik itu dalam hal kinerja, mungkin selama ini pengalaman saya lihat dengan 8 tahun 1 bulan bersama Pak Tarigan, mendekat. Jadi saya rasa itu ilmu komunikasinya perlu, karena di sini banyak ini guru-gurunya ini dan ibu gurunya mau pada saat tertentu makan siri. Jadi nanti Pak Tumorang jangan terkejut. Nah, jadi itu bukan hal baru lagi di Segudolok ini. Kedua, mungkin nanti suatu saat ada pertanyaan dari masyarakat. Itu saya rasa memang begitu dan ciri khas dari Simalungun. Kenapa saya bilang begitu, Pak? Buasa halak tabanuli isok kepala sekolah. Itu pertanyaan pertama lagi. Itu tetap muncul itu. Karena apa? Apa tidak ada lagi putra daerah yang bisa memimpin Silimakuta SMA Negeri 1? Nah, itu mungkin suatu pertanyaan bagi Bapak, jangan jadi takut. Justru karena itulah yang perlu kita menjadi terbuka. Keterbukaan dituntut. Karena suku apapun di sini bisa maju. Nah, buktinya tidak usah jauh-jauh. Mungkin kalau Pak tadi kan sudah warga di sini. Di sini katanya tenaga kerja, Arom katanya. Karena dengan kebaikannya, dia jadi bisa jadi kepala suku. Karena apa? Warga di sini ada terbuka, berikan lapangan kerja. Karena kejujuran ataupun keterbukaan itu yang menentukan kemajuan kita. Jadi harapan kami kepada Pak Situmorang dari aspek internal itu urusan Pak Tumorang nanti. Tapi kalau dari eksternalnya nanti, mari kita sama-sama bekerja. Nah, biar bisa kita dekati semua. Karena apa? Seperti dibilang Kacabdis tadi,
jangan menjadi urusan kaca bis urusan sekolah ini. Walaupun dia misalnya menantu di Sumberolo ini. Kenapa saya bilang begitu? Contohnya, pintar-pintarlah Bapak mendekati guru terutama. Karena itunya ujung tombak Bapak nanti. Kalau Bapak sendiri tidak mungkin. Kalau kami siapnya kami. Buktinya Pak tadi kan tidak pernah diganggu. Baik itu dari organisasi manapun. Kalau kita tertib atau terbuka. Nah, ketiga, kami komite di sini sebenarnya tidak ada mengharapkan apa-apa pun. Itu jelas. Karena apa? Yang penting komunikasi itu bagus. Kedua, kalau pun nanti Pak Tumorang, saya titipkan juga itu supaya baik nanti itu pendanaan-pendanaan yang ada di sekolah ini biar dievaluasi kepada guru honorer yang terbaik. Itu harapan kami. Kalau misalnya kami datang ke sekolah ini, jangan terus Bapak takut. Paling jago nanti minta kopi. Nah, minta kopi aja nanti. Nah, itu aja. Nggak usah jauh-jauh. Kami langsung ke kantin juga Bapak. Jadi doa dan harapan kami kepada semua orang, kalau bisa terapkanlah disiplin sekolah ini pada pagi hari. Biar siswa jangan ada yang berkeliaran. Baik itu gurunya juga jangan terlambat. Karena itu memang pertama-tama program dari semula kami bersama Pak Tarigan. Kalau mampu Pak Tarigan bikin disiplin begitu, siapkan dirimu. Kalau enggak kami sendiri nanti lawan Pak Tarigan. Nah, enggak dulu Pak Tarigan. Jangan Bapak pikir ya Pak Tarigan kalau jadi kepala sekolah, kalau dari satu sisi lawan Bapaknya saya. Saya bilang sama Pak Tarigan. Karena saya termasuk orang oposisi. Orang oposisi saya disuruh dulu ini. Kalau memang salah. Tapi kalau misalnya bagusnya dibikin Bapak sekolah ini, kami siap. Dari sudut manapun kami siap untuk membantu. Jangankan itu. Saya sebenarnya alumni di sini cuma 1 tahun Pak ya. Saya sekolah dari Medan ya saya, sekolah di 5 Medan. Tapi pikiran saya tetapnya ke sini. Karena kebetulan pula istri saya juga di sini guru. Ibu segala. Jadi kalau dalam suatu kerja, saya harapkan itulah Pak. Ini semua guru saya rasa kalau laki-laki itu saya rasa guru yang laki-laki saya rasa sudah sedikit sih. Bisa dibilang itu kira-kira berapa orang lagi Pak? Tenang. Ada 8 orang lagi ya. 8 lebih banyak ibu. Nah, udah masa pusing semua. Jadi panjang lebar bicara mungkin pada hari ini juga karena kebetulan tadi dibilang UPTD mau ke Taman Selima Kuda. Kami juga siap membantu. Nah, karena saya juga asal saya dari sana. Dari saya bisa dibilang udah tahu kalau Pak UPTD Pak Darwin sudah tahunya dia sebenarnya keluarga dari mana saya. Karena dia juga begitu tulangnya sama saya. Gue belum marga pemuda. Jadi mudah-mudahan kalau bisa SMK dan buat ke sana. Nanti saya juga sosialisasikan kepada penghulu-penghulu Nagori di sana lebih bagus SMK. Karena nanti kompetisinya lebih bagus. Jadi signifikan semua nanti pendidikan yang ada, baik di sini baik yang di Pematan Selima Kota. Jadi harapan saya selamat bekerja Pak semua orang di SMA Negeri 1 Selima Kuda. Dan kepada Pak Tarigan selamat purna bakti, sehat. Walaupun Pak Tarigan sudah purna bakti, harapan kami kalau saya secara pribadi tetap kita komunikasi karena sudah kita bersaudara. Walaupun misalnya di Seribu Joni silakan datang, nggak apa-apa. Jadi Horas Mabat Tahadunuk
Sanagi hukum nasiam rombongan Siatar termasuk main SMA Tolu. Anggo berdungu sirang pindah boli banyak dibuat ton. Selamat jalan bawa nasiam, koras nasiam. Selamat kerja, mudah-mudahan pemani, boy pemani meningkat kinerja nasiam. Sanagi hana minata tadi itu termasuk guru dohot pegawai ini sehat-sehat pemani siap nasiam membantu kepala sekolah tanah baru. Terima kasih. Horas. Baik, Bapak Ibu, mari kita persatukan hati dan pikiran kita untuk menutup acara ini. Mari kita berdoa sesuai dengan ajaran dan agama kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur ya Tuhan, kami haturkan kepadamu. Pada kesempatan ini, sungguh kami merasakan sentuhan daripada cinta kasih-Mu yang kami rasakan dalam persekutuan kami. Dalam rangka serah terima jabatan kepala sekolah kami yang lama terhadap kepala sekolah kami yang baru. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menghadirkan seorang pemimpin sekolah yang terbaik untuk kami selama ini, yakni Bapak Tarigan yang sudah berbakti kurang lebih 8 tahun di sekolah kami ini. Sungguh luar biasa ya Tuhan, kuasa daripada cinta kasih-Mu yang menyertai Bapak ini dalam segala pelayanannya terhadap sekolah ini demi kemajuan yang terbaik untuk pendidikan di Kecamatan Silimakuta ini. Dan terima kasih juga ya Tuhan, hari ini Kau menghadirkan kembali kepala sekolah baru di tengah-tengah kami, yaitu Bapak Situmorang. Kami mohon kepadamu, berkatilah Bapak ini. Semoga Bapak Situmorang mampu memberikan yang terbaik sesuai dengan potensi yang ada dalam diri Bapak itu. Berikanlah juga rahmat kebijaksanaan. Semoga Bapak ini mampu secara bijaksana berbuat yang terbaik untuk sekolah kami ini. Dan kami juga ya Tuhan berdoa untuk Bapak Tarigan yang senantiasa akan menjalani masa purna baktinya. Berikanlah rahmat penghiburan daripadamu kepada Bapak itu. Semoga Bapak itu juga senantiasa tetap merasakan sukacita daripadamu dalam memulai aktivitas apapun itu. Begitu juga terhadap keluarga, semoga keluarga semua dapat menerima di dalam sukacita. Dan berikan juga kesehatan kepadanya, panjang umur, agar senantiasa Bapak ini tetap bersyukur kepadamu sepanjang hidupnya. Tuhan, berkati juga persekutuan kami ini. Sungguh kami merasakan persekutuan ini, persekutuan yang bisa mengikat tali silaturahmi di antara kami semua yang berkumpul di sini, terutama kepada Bapak Situmorang. Semoga ya Tuhan, awal pertemuan kami ini menjadi pertemuan yang sungguh bersahabat di dalam cinta-Mu untuk mengawali tugas bersama-sama kami, keluarga besar SMA Negeri 1 Silimakuta. Kami manusia yang berdosa ya Tuhan, oleh karena itu kami mohonkan kepadamu, terimalah kami dengan segala kekurangan kami, hapuskanlah semua dosa kami, agar kami layak menerima berkat daripadamu kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.